mereka harus mengakui itu. Kalau mereka nggak mengakui, gimana bisa jadi minta maaf gitu loh. Jadi kami tawarkan mereka meminta maaf, itu udah cukup. Minta maaf di depan media, mungkin di depan saudara-saudara sekalian, di depan TV, depan YouTuber. Mereka minta maaf dan sambil mengakui mereka telah melakukan suatu pelanggaran. Atas kesediaan bapak-bapak saudara sekalian yang telah menunggu segitu lamanya sehingga selesainya acara mediasi ini. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang lain yang mensupport kami sampai terjadinya suatu gugatan ini. Pada prinsipnya hari ini kami melakukan upaya mediasi dan kami pada acara hari ini kami tawarkan perdamaian dengan syarat, ya. Syaratnya itu adalah mereka mengakui mereka telah menggunakan dokumen tersebut yang tanpa adanya tanggal, bulan dan tahun di dalam setiap fotokopi ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir oleh pihak UGM. Nah itu yang pertama-tama, mereka harus mengakui itu. Kalau mereka nggak mengakui, gimana bisa jadi minta maaf gitu loh. Jadi kami tawarkan mereka meminta maaf, itu udah cukup. Minta maaf di depan media, mungkin di depan saudara-saudara sekalian, di depan TV, depan YouTuber. Mereka minta maaf dan sambil mengakui mereka telah melakukan suatu pelanggaran atau PMH, ya, perbuatan melawan hukum. Itu yang kami tuntut. Nah tinggal dari pihak tergugat ini, mereka akan komunikasi dulu dengan prinsipal mereka, ya. Apakah mereka akan mengikuti atau memenuhi tuntutan kami atau tidak. Kalau tidak memenuhi, berarti kami akan deadlock dan ini akan maju ke persidangan. Nah kita harap kalau mereka seperti itu, nggak apa-apa. Kita maju persidangan dan kita buka semua bukti yang kita dapat dari mereka sendiri, gitu loh. Bukti-bukti tersebut bukan kita dapat dari mana-mana, tapi dapat dari mereka sendiri. Ya, mereka telah menggunakan dan menandatangani. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang menandatangani dokumen tersebut. Ya, makanya kita perlu buka seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin disambung oleh Pak Bomanatua. Pentahapan sidang yang kami ikuti, jadi tadi mediasi pertama sudah dilaksanakan, tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum kami Pak Hans bahwa tuntutan kami ada dua, pertama mengakui kesalahan, yang kedua minta maaf. Dan tadi mereka tentunya tidak bisa memutuskan sendiri karena mereka akan menyampaikan pada prinsipal masing-masing. Oleh karena itu sidang mediasi yang kedua, dan yang kedua kami menginginkan prinsipal dari tergugat 1 sampai tergugat 9 hadir. Utamanya adalah tergugat 789, yaitu dekan, mantan dekan ya, tentunya mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Profesor Naim, kemudian Profesor Budiadi, dan yang tergugat 9 adalah Rektor UGM. Kenapa kami minta hadir? Karena produk dari yang jadi masalah, ijazah yang jadi masalah itu awalnya dari UGM. Oleh karena itu kami minta benar-benar supaya mereka dihadirkan. Karena kami ingin tahu juga apakah benar yang dekan yang sekarang tentunya sudah mantan ya, apa benar menandatangani melegalisir ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk mendaftarkan diri menjadi calon wali kota tahun 2005 dan 2010 wali kota Solo, kemudian calon gubernur DKI pada tahun 2012 dan sampai dengan 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Ini awalnya kan dari UGM. Oleh karena itu kami tadi benar-benar minta menggarisbawahi kepada moderator agar tergugat 789 itu bisa menghadirkan prinsipalnya. Dan tadi mereka ya tentunya dari kuasa hukumnya mengatakan akan sampaikan kepada
prinsipalnya. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan, dan apa yang teman-teman hadir ini sebenarnya masalahnya kan yang satu, ijazah Jokowi. Sebenarnya kalau beliau datang sendiri dan dengan dengan gentle mengatakan bahwa ini ijazah saya, silakan diperiksa apakah ini palsu apa tidak. Selesai. Ini kan hanya masalah ketidakpastian ini adalah karena Jokowi ini. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu. Dan bisa memecah belah kita semua. Ini kita kejar terus. Jadi kita tidak hanya sampai sini, tapi kita akan buktikan bahwa ijazah itu palsu apa asli. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kami mungkin sampaikan ke Pak Benoto. Ya, boleh. Nanti mungkin bisa dijelaskan dulu tadi itu yang dibahas di dalam apa aja dan respon para pihak tergugat itu seperti apa? baik, terima kasih. Selamat siang ya. Jadi tadi kita memang membahas, sebenarnya kami selaku penggugat sudah punya konsep bahwa kita tidak akan mundur, ya. Jadi malah kita mendorong supaya cepat langsung ke pembuktian, karena kami merasa kami itu juga dituntut oleh publik. Ketika kami keluar dari ruangan, publik itu bertanya, jangan-jangan ada kolusi lah, ada mengalah lah mereka, sengaja menghindar pengadilan lah, menghindari pembuktian lah. Makanya tadi kami sudah bilang, ya kalau ternyata tadi prinsipalnya ada, ya kita cepat memutuskan. Tapi faktanya, saya justru berterima kasih kepada Ketua KPU DKI Pak Wahyu sama Komisioner Kota Solo, KPUD Kota Solo yang justru datang. Dan mereka sangat artinya ini menjadi penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan badan yang kelola menjadi efektif dan efisien karena langsung mereka yang menjawab. Beda dengan yang lainnya, KPU RI ya dan KPU Bawaslu ya, Bawaslu Pusat dan UGM serta 2 dekan. Terpaksa kita menjadi mereka harus TikTok lagi. Nanya dulu ke sana, nanya kemari, kami koordinasi dulu. Padahal mereka kan dibiayain oleh negara. Seharusnya mereka berpikir, ini yang menggugat ini warga negara, pembayar pajak. Apakah mereka merasa ini pengadilan ini tidak penting? Apakah mereka merasa mereka selalu benar? Apakah mereka merasa tidak boleh digugat? Ini kita menggugat. Makanya saya berharap ya kita kasih waktu itu, kasih deadline-nya. Kita hanya mau minggu depan sekali lagi kalau prinsipal nggak datang ya kita deadlock. Itu aja. Karena bagaimanapun tanggung jawab kita ke publik ya nanti ntar kita dituduh aneh-aneh kan gitu kan. Seperti itu. Biar nanti sidang yang membuktikan terbuka. Kita punya bukti sekitar 30-an ya. Kita akan buka semua di sidang, publik yang menilai, biarlah nanti pengawasan publik yang menjadi barometer kita. Seperti itu. Prinsipal yang hadir tadi mau nggak memenuhi permintaan dari Prinsipal yang hadir, nah ini memang jadi kendala birokrasi juga. KPU juga ternyata tidak boleh bertindak sendiri ya. Komisioner yang penting dia ada apresiatif, dia bilang saya udah punya keputusan tapi saya harus berdiskusi dulu ke teman-teman yang 2 lagi, seperti itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.